used to have me. Come on, let it go. Just let it be. Why will you be? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Besar, pandanglah kami umat-Mu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian dan juga ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar mampu menyadari pentingnya kehadiran orang lain dalam usaha mengembangkan iman kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bertahta dan berkuasa dalam kerajaan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Iman dan Kebersamaan dalam Jemaat. Adapun kompetensi dasar kita 3.1 menggali informasi tentang praktik kehidupan beriman dan beragama dalam masyarakat serta merumuskan hubungan antara hidup beriman dan hidup kemasyarakatan. Dan indikator pencapaian hasil belajar pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menceritakan pengalaman terlibat dalam kelompok kegiatan umat beriman. Yang kedua, menjelaskan peranan keluarga, lingkungan, dan paroki sebagai wadah untuk mengembangkan iman. Yang ketiga, menemukan hal-hal penting dari cara hidup jemaat perdana berdasarkan kitab suci, Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47, dan mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan iman di dalam keluarga, lingkungan, dan paroki. Iman pertama-tama dan terutama menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Dalam iman, manusia menyadari dan mengakui bahwa Allah yang tak terbatas memasuki hidup manusia yang serba terbatas, menyapa dan memanggilnya. Kita akan mendalami peran orang lain dalam pengembangan iman. Untuk semakin memahami peran orang lain dalam pengembangan iman, mari kita mengamati beberapa gambar berikut ini. Setelah kita mengamati beberapa potongan gambar, apa manfaat kebiasaan berdoa dalam keluarga bagi pengembangan iman? Mengapa kita perlu mengikuti kegiatan rohani dalam lingkungan? Kemudian, kegiatan lingkungan apa saja yang cocok bagi pengembangan iman kita sebagai remaja? Anggota keluarga ikut berperan dalam mengembangkan iman kita, sehingga iman kita dapat tumbuh subur dalam keluarga, yang mana semua anggota keluarga saling mendukung dalam kehidupan beriman. Orang tua itu memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan iman kita. Orang tua mengenalkan dan mengajarkan kepada kita tentang doa dan kebiasaan hidup Kristiani, sehingga iman dapat tumbuh dan berkembang. Melalui kegiatan kerohanian yang diadakan di lingkungan, misalnya ibadat sabda di lingkungan, renungan APP, pendalaman iman, doa rosario, dan sebagainya, dapat semakin meneguhkan dan mengembangkan iman kita terhadap karya penyelamatan Allah
melalui Yesus Kristus. Setelah kita memahami peran orang lain dalam pengembangan iman kita, kita akan mendalami cara hidup jemaat perdana dalam usaha mengembangkan iman. Untuk itu, silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang perdana. Mem akan membacakan perikop ini untuk kita. Silakan Ananda di rumah menyimaknya dengan seksama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Ananda sekalian, dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47, bagaimana cara jemaat pertama dalam mengembangkan iman mereka. Lalu, apa buktinya bahwa iman mereka semakin berkembang dalam kebersamaan dengan jemaat lainnya? Selanjutnya, mengapa kebersamaan dengan jemaat penting dalam mengembangkan iman? Kemudian, apa yang akan dapat dilakukan untuk mengembangkan iman agar semakin dewasa? Nah, Ananda sekalian, dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 secara jelas melukiskan cara hidup jemaat perdana. Orang-orang yang mendengar pengajaran para rasul menjadi percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Iman mereka dinyatakan dengan kesediaan untuk menerima pembaptisan. Setelah dibaptis, mereka selalu bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka berkumpul dalam bait Allah setiap hari dan selalu memecahkan roti secara bergilir di rumah masing-masing dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Selain itu, mereka saling memperhatikan dan berbagi milik mereka sehingga tidak ada yang kekurangan. Nah, sebagai remaja, kita dapat terlibat dalam karya pelayanan gereja agar iman kita semakin dapat berkembang lebih sempurna. Misalnya, melalui kegiatan pendalaman iman. Melalui pendalaman iman itu gereja ingin menimba kekuatan agar hidup iman mereka semakin diarahkan oleh Injil Yesus Kristus sehingga iman mereka berkembang. Kemudian menjadi lektor. Lektor atau lektris itu dilantik untuk mewartakan bacaan-bacaan dari Alkitab, kecuali Injil.
yang hanya dibacakan oleh imam. Ia juga dapat membawakan wujud-wujud doa umat dan membawakan mazmur tanggapan kalau tidak ada pemazmur. Kemudian menjadi misdinar, putra altar atau misdinar yang berarti asisten misa adalah mereka yang membantu imam saat mengadakan perayaan Ekaristi. Selanjutnya mengikuti perayaan Ekaristi. Ekaristi adalah undangan untuk mendasarkan dan meletakkan perjalanan ziarah hidup umat beriman pada perayaan kurban persembahan diri Kristus. Ekaristi menjadi sumber peneguh bagi pergulatan hidup manusia dalam peziarahan hidupnya. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini, mari kita hening sejenak, kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Sambil kita hening, kita menyimak paparan pengalaman seorang remaja dalam usaha mengembangkan imannya menjadi lektor. Pengalaman yang saya dapat selama saya jadi lektor adalah saya dapat melayani Tuhan dengan cara mewartakan sabdanya. Selain itu pun, saya merasa menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Sebagai seorang lektor, kita diajarkan untuk dapat mewartakan sabda Tuhan, bukan hanya membaca untuk diri sendiri maupun bukan untuk membacakan kepada orang lain. Karena tugas seorang lektor adalah mewartakan sabda Tuhan agar semua jemaat mengerti dan memahami apa yang kita wartakan. Selain itu pun, kita jadi lebih berani tampil di depan umum. Karena saat kita mewartakan sabda Tuhan, kita mau tidak mau harus menyampaikan di depan banyak orang. Dan hal yang paling penting, dengan semakin sering saya membaca sabda Tuhan, iman semakin tumbuh dengan subur, dan saya juga yakin jemaat yang mendengarkannya pun juga akan semakin diteguhkan imannya melalui sabda Tuhan yang saya wartakan. Demikianlah pengalaman saya selama menjadi lektor. Nah, Ananda sekalian, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita juga memiliki pengalaman dalam mengembangkan iman? Maukah kita terlibat dalam pengembangan iman jemaat? Tulislah dalam buku catatan pengalamanmu atau rencana yang akan kamu lakukan dalam mengembangkan imanmu bersama dengan jemaat yang lain. Dan tugas, lakukanlah wawancara dengan pastor parokimu, mintalah informasi tentang macam-macam kegiatan yang ada di parokimu, manfaat atau tujuan dari kegiatan tersebut. Hasil wawancaramu tulislah dalam buku catatanmu. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kehadiran keluarga dan jemaat beriman di lingkungan kami. Melalui kehadiran mereka, iman kami semakin Kau teguhkan, sehingga iman kami semakin tumbuh berkembang menjadi dewasa.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran minggu depan. Selamat belajar. Shalom.